Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya di Wayne Johnson. Gimana kabar Anda? Sehat? Mental aman? Pasti Anda mengalami hari yang kurang menyenangkan. Tidak apa, tetaplah semangat, jangan menyerah. Ingatlah pepatah Thailand yang mengatakan, sudah paham? Oke. Episode kali ini saya akan membahas sebuah film dengan tema pandemi yang melanda kita semua. Yap, dia adalah Corona. Film ini mengisahkan tentang pandemi yang menyisakan sebagian kecil populasi manusia dan keadaan bumi yang semakin kacau membuat muncul kelompok-kelompok dengan aliran tertentu untuk dijadikan sandaran bagi mereka yang sudah tidak mempercayai adanya Tuhan. Pandemi juga membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Namun itu tidak terjadi pada para pejabat di negeri dongeng di mana pada pandemi ini harta kekayaan mereka justru naik berkali-kali lipat. Wow! Dari manakah harta kekayaan mereka berasal? Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item, kasur, bantal, selimut, celana dalam, pacar, apapun itu, kita langsung saja ke alur cerita. Film diawali dengan sebuah camp karantina di kota Pennsylvania tempat orang-orang terinfeksi corona jenis Delta diisolasi. Banyak pasien yang meninggal dunia bergeletakan di camp tersebut, namun salah satu pasien tiba-tiba terbangun dari sekaratnya dan ia dinyatakan sembuh total oleh si perawat. Pandemi yang terjadi membuat orang-orang kehilangan pekerjaan mereka dan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup tak terkecuali pada dua orang kakak beradik ini yang bernama Guy dan Sarah. Sebelum pandemi melanda, Guy adalah seorang agen FBI namun karena virus yang menyebar sangat luas membuat banyak orang meninggal dunia yang berakhir ia kehilangan satu-satunya mata pencahariannya. Parahnya lagi, kini ia bersama adiknya Sarah sama-sama terinfeksi virus corona jenis Delta tersebut. Di sini Guy bersama adiknya akan pergi meminta pertolongan kepada temannya dulu yang juga mantan agen FBI bernama Ben. Karena saat ini Guy dan Sarah sedang diburu oleh geng bersenjata. Guy percaya bahwa temannya tersebut adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya saat ini. Belum lama mereka beristirahat, tiba-tiba muncul geng bersenjata dan kemudian menyerang mereka. Tujuan orang-orang tersebut adalah menangkap Sarah. Untuk menyelamatkan Sarah, Guy menyuruh Sarah untuk kabur dan pergi menuju rumah Ben temannya sambil lalu Guy mengcovernya dari serangan musuh. Namun karena kalah jumlah, Guy akhirnya tertembak dan ia pun tewas. Sarah pun melanjutkan perjalanannya seorang diri. Kemudian kita akan diperkenalkan salah satu aktor utama kita yang bernama Ben. Ben merupakan seorang mantan agen FBI yang mempunyai rumah, peternakan, dan ladang yang cukup luas. Itu semua adalah harta yang diwariskan bebuyutnya kepadanya. Namun dengan kondisinya yang nyaman, ia memiliki masa lalu yang kurang baik dengan keluarganya yang sudah meninggal, khususnya ayahnya yang merupakan seorang penjudi. Ia terus dihantui oleh rasa bersalah karena perbuatannya dulu. Di kandang ternaknya, ia mendapati seorang wanita terbaring lemah yang ternyata ia adalah Sarah. Ben mengetahui kalau Sarah adalah adiknya Guy, temannya dulu dari foto milik Sarah. Ben kemudian membawa Sarah ke dalam rumahnya. Scene beralih pada geng bersenjata yang menyerang Sarah tadi. Geng tersebut dipimpin oleh seorang pria tua bernama Aaron, yang ternyata ia adalah seorang pasien yang tiba-tiba sembuh di scene awal tadi. Dan asistennya si wanita penuh ambisi bernama Marley, yang ternyata ia adalah perawatnya Aaron di camp karantina tadi. Kini Marley bersama dengan teman-temannya yang lain menjadi pengikut setia Aaron yang mereka yakini sebagai Tuhan karena merupakan salah satu orang yang sembuh dari keganasan virus corona jenis Delta tersebut. Mereka dalam misi mencari Sarah untuk mereka jadikan sebagai kandidat mempertahankan populasi manusia karena mereka percaya Sarah adalah salah satu orang yang memiliki imun dengan kekebalan yang tinggi dan mampu melawan virus corona jenis Delta tersebut. Intinya dengan imunnya yang kuat, Aaron bersama pengikutnya akan menjadikan Sarah sebagai sarana berkembang biak dan percaya anak yang akan dilahirkan nantinya juga memiliki imun yang kuat dan mampu melawan virus corona. Aaron tahu bahwa Sarah kini berada di rumah Ben. Ia bersama pengikutnya pun pergi menuju rumah Ben. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh Ben. Aaron langsung memberitahukan Ben alasannya menemuinya.
Itu dikarenakan Aaron sedang mencari seorang gadis bernama Sarah dan ia tahu kalau Sarah sedang di rumahnya. Namun Ben tidak begitu saja menyerahkan Sarah. Ia berpura-pura tidak mengetahui apapun dan kemudian mengusir Aaron bersama pengikutnya. Aaron dan pengikutnya pun pergi dari kawasan rumah Ben. Aaron tidak begitu saja menyerah pada Ben. Ia berencana akan kembali lagi dan menyerang Ben. Di sisi lain, Ben teringat masa-masa saat dirinya sedang duduk berdua bersama ayahnya yang masih hidup. Saat itu ayahnya berpesan kepada Ben agar membangun pagar yang kuat dan tinggi di kawasan rumah mereka. Sang ayah khawatir ketika pandemi menjadi semakin parah, orang-orang menjadi gila dan berbondong-bondong menyerang rumahnya dan mengambil semua hewan ternak dan properti yang lainnya. Namun Ben yang pada saat itu sakit hati pada ayahnya karena kelakuannya yang suka berjudi dan suka berhutang tidak mendengarkan sepatah kata pun dari sang ayah. Ben menganggap itu hanyalah alasan ayahnya untuk berlindung dari para penagih hutangnya. Kini Ben sadar bahwa seharusnya ia mendengarkan perkataan sang ayah untuk membangun benteng di kawasan rumahnya. Tak lama setelah itu Aaron dan pengikutnya kembali namun dengan cara yang kasar. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Aksi tersebut mengakibatkan Ben tertembak di lengan dan Aaron tertembak di kakinya. Matthew, get something! Singkat cerita, Sarah kemudian terbangun bersamaan dengan Aaron dan pengikutnya yang memaksa masuk dan menghancurkan barikadenya. Merasa kondisi yang semakin tidak aman, Ben kemudian membawa Sarah menuju sebuah ruangan persembunyian. Para pengikut kemudian mengepung rumah Ben. Ben yang bersembunyi di loteng gudang peternakan kembali teringat masa-masa saat dirinya bersama sang ayah. Ben memarahi sang ayah karena ayahnya tidak berhenti dari berjudi. Kembali ke masa kini. Para pengikut Aaron rupanya telah memasuki gudang peternakan. Dari atas Ben melihat gerak-geriknya. Akhirnya di waktu yang tepat Ben menyerangnya dan aksi baku hantam pun tak terelakkan. Ben berhasil membunuh salah satu pengikut dan kini menyisakan 3 pengikut lagi. Ben kemudian berlari ke rumahnya dan mencari pengikut yang lainnya. Tiba-tiba, aksi baku hantam pun kembali terjadi. Di sini lagi-lagi Ben berhasil membunuh salah satu pengikut dan kini menyisakan 2 pengikut lagi. Kemudian ia menyuruh Sarah keluar dari persembunyiannya. Malam pun tiba. Sarah kemudian mengungkapkan semuanya. Ternyata Sarah bukanlah seorang dengan imun yang tinggi yang dapat melawan virus corona, tapi ia adalah seorang carrier atau pembawa virus yang tidak memiliki gejala apapun seperti yang lainnya. Kasus ribuan pasien yang meninggal di kamp karantina itu dikarenakan keberadaan Sarah di kamp tersebut. Secara tidak sengaja ia menyebarluaskan virus tersebut kepada pasien-pasien di sana yang berakibat ribuan orang meninggal dunia. Aaron dan pengikutnya hanya salah paham mengenai dirinya. Mendengar hal tersebut, Ben kaget karena ia merasa telah menolong orang yang salah. Ben tahu kemungkinan dirinya telah terinfeksi virus karena membantu Sarah. Kemudian ia kembali teringat masa-masa saat dirinya bersama sang ayah. Pada saat itu, para penagih hutang datang untuk menagih hutang pada sang ayah. Ben yang pada saat itu masih sakit hati pada sang ayah tidak memperdulikan hal tersebut. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata ayahnya telah ditembak oleh para penagih hutang tersebut. Pada saat itulah Ben merasa gagal menjaga orang-orang terdekatnya dan membuat ia terus dihantui rasa bersalah. Ben kemudian sadar dan ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia memutuskan untuk melindungi Sarah. Di saat yang bersamaan Marley mendekati rumahnya. Aksi tembak-menembak pun kembali terjadi. Singkat cerita, Ben berhasil melumpuhkan Marley dengan membenturkan kepalanya hingga Marley pingsan. Ben kemudian mengikat dan menutup mulut Marley. Ben kemudian pergi menuju pengikut yang masih tersisa dan membunuhnya.
trying to kidnap this girl! Dan kini menyisakan Aaron dan Marley yang masih hidup. Ben kemudian membawa Marley, namun kemudian muncul Aaron menodongkan senjata. Ben kemudian memberitahukan segalanya bahwa Sarah bukanlah seorang imun, tapi ia adalah seorang carrier virus. Aaron yang mendengar hal tersebut tidak mempercayai Ben. Ia masih saja terus beranggapan kalau Sarah adalah imun. Keadaan menjadi semakin panas. Marley menyuruh Aaron untuk menembak dirinya, dengan begitu ia menjadi lebih leluasa membunuh Ben. Marley pun kemudian ditembak dan aksi tembak-menembak antara Ben dan Aaron pun tak terelakkan. Namun Aaron kalah cepat dengan Ben. Ben membiarkan Aaron sekarat, namun Sarah kemudian berlari dan membunuh Aaron. Akhirnya Aaron pun tewas. What I done, I'd be dead. He killed Guy. Di akhir film, Ben dan Sarah memutuskan untuk pergi bersama dan berharap di luar sana ada orang yang sedang membuat obat penawarnya. Film pun berakhir. Setelah menonton film ini akan timbul pertanyaan, apakah benar Aaron sembuh total di saat banyak orang meninggal dunia karena virus tersebut? Ini hanya asumsi saya pribadi. Asumsi saya bisa benar atau salah. Menurut saya, Aaron tidak benar-benar sembuh dari virus tersebut karena ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, seseorang tidak bisa benar-benar dinyatakan sembuh total dari suatu virus apapun itu. Ketika suatu virus masuk ke tubuh kita dan terjadi peperangan melawan imun, virus tersebut sebenarnya tidak terbunuh, tapi ibaratnya virus tersebut hanya tertidur karena kalah perang dengan imun, dan itu tetap akan ada di tubuh kita. Kasus yang terjadi pada Aaron, imun tubuhnya ibaratnya telah memenangi peperangan melawan virus yang membuat dirinya sembuh. Berbeda dengan pasien yang meninggal dunia, imun mereka kalah dengan peperangan melawan virus. Kemungkinan yang kedua adalah yang menyatakan Aaron sembuh adalah perawat dan bukan seorang dokter. Karena yang saya tahu, orang yang bisa menyatakan seorang pasien itu sembuh atau tidak hanyalah seorang dokter. Ini berarti kekuatan diagnosanya sangat lemah. Mungkin itu saja. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk sosial. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.